Baik, kita akan melanjutkan. Jika kemarin kita mencocokkan soal nomor 7, kalau nggak salah. Hari ini kita akan mulai mencocokkan soal nomor 8, soal yang ke-8. Kita bahas pelan-pelan saja. Kita bahas pelan-pelan, karena hanya ada 20 soal reading ini. Kita ke nomor 1 sekarang. Sederhana sekali, ini murni tentang kosakata. Tapi tetap saya jelaskan. Ngantisipasi sekalian yang males belajar dengan membuka ini, nanti ingatan kalian akan kembali lagi, ya. Oke, sekarang kita awali nomor 1. Alat ini, jika nomor 1 kalku itu penggaruk, bumi adalah yang kita pelajari untuk menggali ubi jalar itu, jawabannya jelas kokwengi, yus ngene iki wujude. Kalau suwe serang itu apa ya, ganco atau apa, saya juga nggak begitu hafal. Baik, nomor 1 teratasi. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 ada gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Pilihan pertamanya abjong. Abjong apa ya? Misalnya kamu nggak tahu abjong. Tidak jadi masalah karena keempat-empatnya adalah abjong. Abjong itu paku payung. Ya. Ini nomor 1 pemnida. Peda, mencabut, jelas tidak. Jawabannya jelas nomor 2 mencolokkan. Karena ini menggantungkan, kalau ini muter. Jawabannya jelas nomor 2. Kita teruskan sekarang nomor 3. Nomor 3 gini. Danoa kwangkeinen goselmuosen nikah. Apa hal yang ada hubungan dengan kata ini? Myondo, kata myondo sebetulnya artinya tuh menggaruk. Myondoki bukan kok mesin penggaruk, tapi alat untuk menggaruk. Myondoki ini menggaruk, tapi menggaruk penggaruk jenggot itu loh. Oh sorry, nek myondo tuh malah anu ding. Myondo itu sebetulnya janggut atau apa ya? Pokoknya menggaruk itulah. Berarti ini alat untuk menggaruk, ya, menggaruk jenggot dan kumis itu. Sekarang binu itu sabun, siak odol, sugon itu handuk, nek mul sugon itu tisu basah. Saiki sing ono hubungannya dengan ini coba. Nek jongso doku jelas iki hubungannya ono sapu, ono kemoceng dan sebagainya, jelas ini tidak. Nek nomor 2, cuisa doku. Doku itu alat. Alat cuisa, mungkin kalian ada yang lupa. Cuisa doku, alat opo yo? Nek cuisa gemci itu artinya dilarang masak. Berarti nek cuisa doku artinya alat masak. Jelas tidak. Alat keselamatan tidak. Jawabannya adalah semyon doku, peralatan untuk ruang mandi. Sekarang nek ono kata semyon D itu artinya wastafel. Jadi nggak ada hubungannya dengan semyon doku. Jadi beda itu, ya. Oke. Kita teruskan sekarang nomor 4. Ini nggak ada yang di garis bawah sebetulnya, meskipun arti mitjul jin itu artinya yang di garis bawah. Tapi ini nggak ada. Poinnya adalah nong bandemal. Bandicok itu arah yang berlawanan. Bandemal berarti lawan kata. Lawan kata. Pilihlah. Yesep hada. Lali pleng misalnya kamu. Yesep hada lali pleng aku. Lawan katanya opo yo? Tara. Mosok mengikuti. Kang Erel dedak, kalau ini mengikuti kuliah. Lawan katanya Yesep adalah buksep. Nek Yesep itu mempersiapkan, misalnya besok anak-anak besok pelajaran bab 1 ya, terus kamu belajarnya di rumah, kamu siapkan bab 1, itu namanya Yesep. Ya, nek Yonsep latihan. Sekarang buksep itu mengulas-ulas, karena ini nek menggiring ingatan kita kan gini. Ono sing jenenge buksagi. Buksagi itu mesin fotokopi. Berarti yang diartikan mesin adalah gi. Buksa adalah mengkopi. Jadi nek ana kata buksa mengkopi, kalau ada kalimat gini, buksahe juseo, berarti tolong kopi, bukan kok tolong mesin fotokopi, itu tidak. Ya. Ini beraktivitas di tempat kursus. Jawabannya jelas, nomor 3. Oke. Kita teruskan sekarang bingan. Ya, bingan. Bingan. Pilihan opsinya yang nomor 1 meme. Meme itu gini. Meme itu artinya dijual sebetulnya. Kata meme itu dijual. Nek di Korea gini misalnya pas kalian jalan-jalan terus di tiang listrik gini ya. Kalau di sini no Indonesia gini, tanah dijual. Itu bahasanya Korea seperti ini. Tang meme. Tang meme berarti tanah dijual. Ini berarti bisa diartikan jual. Lalu
Yang nomor 2. Nek Panme, kalau ada kata Panmejang, itu artinya pusat penjualan atau tempat penjualan. Berarti Panme ini juga penjualan, karena tadi jual, kalau ini penjualan. Kyolje itu pembayaran, jejul penyerahan. Sekarang cara menerjemahkan kalimat ini. Cara menerjemahkannya seperti ini. Seperti yang kita pelajari selama kamu sekolah. Dasarnya adalah nek ono subyeknya kita artikan dulu. Kyodong binan. Biaya transportasi. Terus langsung ke belakang kita. El su iso, bukan kok su iso tidak. El su iso. L ketemu S, sebetulnya L itu akan hilang. Tapi ini kenapa kok L itu ono? Ini bukan L ketemu S, tapi bawaan rumus L su iso. Bisa melakukan dengan uang tunai, tiket, lalu kartu transportasi. Jelas jawabannya nomor 3. Jadi ini digabung no. Biaya transportasi bisa dilakukan pembayaran dengan uang tunai, tiket, ataupun kartu transportasi. Saya kira betul semua untuk mengerjakan soal ini. Kita teruskan nomor 6. Nomor 6 ini soal sulit, ya. Tapi membayangkan soal nomor 6 mulai seperti ini. Kamu mengartikan kalimat bukan hanya per kata saja, tapi dari kesimpulan. Contohnya gini, yang sering saya sampaikan. Nah, misalnya, barangkali itu tergantung dari niatnya. Coba nek kowe ngapalno ngono iku. Barangkali opo iku watu, pasir, tergantung. Niatnya mosok digantungno. Enggak seperti itu. Berarti kalimat itu tadi bukan berdasarkan dari kosakatanya, tapi dari mengambil kesimpulannya. Ini pun sama. Bayangno iku ngene. Onje kacita halsu isoyo. Nah, kamu artikan perkataan seperti ini. Bisa melakukan semua sampai kapan. Tepat itu arti perkataannya seperti itu. Bisa melakukan semua sampai kapan. Tapi lembayangno kudune ngene. Iso ngene iki iso ku kapan lah, ngantek kapan, kira-kira seperti itu. Terus lawan bicaranya bilang gini. Ahop si kajinen sampai jam 9 titik titik titik. Sampai jam 9 titik titik titik. Sekarang ada dua kata kerja yang diambil untuk soal ini. Yang pertama adalah macida, yang kedua adalah ket. Kedua-duanya ini sulit membedakan karena ini artinya semuanya adalah selesai. Selesai. Iki maci, ini ket, ini maci, ini ket. Tapi nek ket itu selesai, tapi nek ketne itu menyelesaikan. Ketne menyelesaikan. Saiki, nek misalnya kamu jawab nomor 1. Macimyon dikesemnida. Kata-kata kes, banyak yang lupa kemarin. Kes itu mempunyai dua arti. Akan atau sepertinya. Jadi nek misalnya nomor 1. Nek artikan sepertinya. Sepertinya bisa jika selesai. Sepertinya bisa jika selesai. Nek bayangno kan ngono. Sepertinya bisa jika selesai. Jam 9. Sepertinya bisa jika selesai. Kamu bandingkan dengan nomor 3. Ketne dorok hakis semnida. Akan melakukan. Kata-kata dorok itu mempunyai dua arti. Mengusahakan agar menyelesaikan. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Mbok rasa-rasakno tuh seperti itu. Sekarang nek nomor 2 sama 4, Pak. Ini jelas bukan jebakan. Karena kata depannya maci sama ket itu hampir sama. Tapi kata belakangnya yang sama sekali tidak menjebak. Jogi isem nida ini pernah artinya. Pernah menyelesaikan. Bahkan macin itu kan sudah bentuk lampau. Jadi itu salah. Joel jimore kesoyo. Aku juga nggak mengerti yang mengartikan ini. Ketnedo joel jimore kesoyo. Karpe ngene mungkin. Api iki diselesaikan juga. Saya juga nggak tahu. Mungkin ngono artinya. Ya. Jadi nomor 6 teratasi. Jawabannya adalah nomor 3. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Kita masuk ke nomor Biromang. Nomor 7 ya. Kita masuk ke nomor 7. Sebentar. Kita masuk ke nomor 7. Oke, nomor 7. Nail buto wesae ke jikwontil ege. Salah atau betul soal ini kurang begitu tepat sebetulnya. Nail buto mulai besok. Nah, kita mau mengartikan per dua kata mulai besok. Wesa ege kepada perusahaan, Jikwondel ege kepada karyawan-karyawan, Muryo jom simel yejong ini. Kata yejong itu podo karo menjadwalkan atau merencanakan.
Kita akan mencari dari keempat opsi ini. Adalah merencanakan, menjadwalkan titik-titik siang secara gratis kepada para karyawan. Ini harusnya E ini. Di perusahaan mulai besok. Oke, sekarang gini. Nah, merencanakan titik-titik siang secara gratis. Secara gratis kepada karyawan. Berarti kita akan mengasihkan sesuatu ini. Nah, nomor 1 misalnya cecul hal akan jejul ding. Jejul itu menyerahkan. Biasanya itu dokumen itu. Dokumen, jejul, barang dan sebagainya. Jawabannya bukan nomor 1 tapi jelas nomor 2. Jekong hal. Jekong itu memberi atau memfasilitasi. Merencanakan akan memberikan makan siang secara gratis kepada karyawan di perusahaan mulai besok. Nek mojib hal itu beda dengan moyo. Moyo itu kumpul. Tapi nek mojib itu lowongan. Contohnya gini. Apa ya? Sawon mojib itu kan lowongan karyawan. Nek moel itu mungkin kok nek saya menebak kok akan kumpul gitu mungkin atau mengumpulkan juga bisa. Ya, jadi teratasi jawabannya nomor 2. Nomor 7 tidak begitu sulit. Nomor 6 tadi yang sulit. Kita pun akan ketambahan lagi yang sulit nomor 8 ini. Coba kita artikan dulu opsinya. Nek haragu, kata-kata ragu hada itu kan menyuruh. Menyuruh, melakukan. Hajagu, mengajak, melakukan. Sekarang pilihan nomor 3. Katanya sudah melakukan. Menanyakan. Ini berarti menanyakan. Dia bukan bertanya langsung, tapi menanyakan, melakukan. Nah, arti perkataannya ngono. Arti perkataannya seperti itu. Tapi lagi-lagi, mengartikan itu ada yang nanti adalah hasil dari sebuah kesimpulan. Bukan kok hanya mengartikan perkata saja. Coba kita buktikan di sini. Sonseng nim keso. Atau sonseng nim kesonen sama itu. Jadi nen itu bukan kok tentang mengulang subjek 2 kali, tidak. Jadi ini Pak Guru, jogem jone baru aja. Morago hasyo soyo, morago menyuruh melakukan apa. Dia bilang apa baru saja. Terus lawan bicaranya bilang gini, menyuruh melakukan apa. Jinan jumare mol hesenyago murobosoyo. Soal ini sulit tapi sudah pernah. Yang belum hanya kita membahas pas ketemu saja yang belum. Tapi soal ini udah pernah. Jadi jawabannya nomor 4. Bertanya, kata-kata muroba itu bertanya, menanyakan sudah melakukan apa pada akhir pekan lalu. Karena ini bentuk lampau. Saya ingin bayangkan ini jebakannya adalah nomor 3. Nah misalnya nomor 3. Bertanya, dia sudah bertanya, katanya. Bertanya kok katanya kan janggal itu. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Ya, seperti itu. Mungkin nanti dengan mengulang-ulang, kamu ulang-ulang terus videonya, nanti akan bisa dipahami. Dan moga-moga kena ono tes soal ini keluar. Iso dititeni nanti, ya. Amin bersama-sama. Baik, sekarang nomor 9 kelas ringan ini wis diatasi dhewe, enggak usah dibahas. Nomor 10 juga gitu, kata kuncinya adalah yayong. Yayong itu camping. Nomor 1. Nah, nomor 4 ini ipsan gemji. Nomor 2 itu nomor 3 itu cuisa gemji atau emsik apa ya? Oh, yori gemji lah, yori gemji ya. Jadi cuisa gemji atau yori gemji. Baik, sekarang nomor 11. Solmyong matnen, kata kuncinya adalah yang sesuai. Iki ono gambar HP. Sekarang logikamu harus mulai main ini gambar HP. Iki SMS apa-apa yo. SMS atau email karena sama, SMS sama email itu logonya sama dengan amplop. Tapi ono ngene iki coba nanti ini mempengaruhi jawaban atau tidak. Kaku halin itu diskon. Ya, diskon mebler. Kaku sage pamnida menjual secara murah mebler. Manen iong baram nida. Ngene iki dia menjual secara murah. Dia mohon untuk banyak yang memanfaatkan itu. Tempat tidur didiskon 20%. Tempat pakaian didiskon 30%. Masa diskonnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu seminggu itu. Ya, jadi hari Senin sampai dengan hari
hari Senin sampai dengan hari Minggu. Sekarang kita disuruh mencari yang benar. Kenapa kok jawabannya bukan nomor 1? Memberi pinjam furniture. Kue sekolah lagi 3 minggu pun tahu bahwa jawaban nomor 1 ini salah. Dehan kakue so email bones semnida. Mengirim email dari Dehan kaku. Mengirim email dari atau dikirim email dari situ. Aku udah ragu itu email atau apa ya, atau SMS ya. Berarti jawaban nomor 2 bisa kita simpan. Jangan kamu klik dulu dan memang nanti tes. Meskipun jawaban bisa dirubah, tapi coba jangan diklik dulu karena masih meragukan. Iki email atau apa. Sekarang nomor 3. Iljuil tongan halin hamnida. Diskon selama 1 minggu. Jelas ini adalah 1 minggu. Jawaban yang paling sederhana udah ada. Jawabannya nomor 3. Dan nomor 4, Pak. Iki ono ngene, Pak. Sekaji kaku halin mendiskon mebeler 3 jenis. Padahal kan cuma 2 jenis. Makanya jawaban nomor 4 salah. Ya. Oke, kita teruskan. Sekarang nomor 12. Masih tentang email. Sebentar, tak kecilkannya dulu. Masih tentang email. Berikut telin. Ini loh yang saya maksud tentang kalian nggak usah menghafalkan kosakata, hanya cukup sering membaca saja. Kamu nggak hafal kata-kata telin, nggak pernah kamu menghafalkan. Tapi soal tryout ini udah mungkin 6 kali atau 10 kali kita ketemu dengan kata telin artinya yang salah. Email, ya emailnya ini. Jimok tuh judul emailnya Banjang Nim. Tuan Nim nih dah, Banjang Nim, aku itu loh tuan. Ngono ku jelas, sing ngirim iki tuan, wes jelas itu. Banjang nim annyeonghaseyo jonen tuan nim 니다. 부탁드린게 있어서 메일을 썼습니다. Saiki jajal, kita terjemahkan ini dengan cara yang sederhana saja. Butak드릴게 있어서, sebab ada hal yang ingin. Butak itu bukan kok memberi bantuan, tapi minta bantuan. Makanya aku menulis email ini. OJJK internet kamera 주문했습니다. Karena soal reading sebetulnya nggak perlu sih sebetulnya saya bacakan seperti itu. Logikamu kudune main gini. Kemarin saya lewat internet kamera jumun. Oh, berarti ngene. Aku ndek ingin pesen kamera lewat internet. Shopping internet lah, internet shopping. Akan tetapi kamerane ibonju gemyoile bedal dwin tagu hamnida. Jajal sih. Kata-kata dagu hada itu artinya apa? Artinya adalah katanya dikirim pada hari Jumat minggu ini. Kamerane dikirim dino Jemuah minggu ini. Jika kenal hengsa isoso saya disebabkan ada hengsa itu kan acara. Kenal di hari itu berarti nong dino iki ndek iku ana acara. Kamera jikjob badel suop ke got kata. Sepertinya nek su iso bisa suop berarti tidak bisa menerima langsung kamera tadi. Logiknya berarti ngene. Oh, berarti ngene karepe esuk jemuah ndek iku lunga, gak iso nampa kamerane secara langsung. Terus, Huksi kira-kira sebagai ganti saya, kamera bada jusi kesenika. Kamu bisa memberi terima kamera sebagai ganti saya. Ini kan lucu. Kalimat ini artikan perkata itu lucu. Makanya ini diambil kesimpulan. Berarti iso ngenteni aku nopo kamerane. Yorobun butak doryoso jesong hamnida. Berarti ini maaf sudah aku mohon bantuan kepada kalian semua. Aku pun orang ngerti iki. Gidari kesoyo, saya akan tunggu. Tuan Derim. Berarti ini hormat saya adalah tuan. Sekarang kita disuruh mencari yang salah. Gampang ini tadi logikanya. Tuan menulis email diperuntukkan memohon bantuan kepada mandor. Bener, sing nulis mau kan tuan. Sekarang nomor 2. Mandor, Banjang Nim, telah berjanji katanya akan memberi terima kamera. Mandori ki mau berjanji akan menerima kamerane. Nah iya Pak, ya enggak, wong ini baru dia mengirim email. Ya berarti jawabannya adalah nomor 2. Wes video mbok pantengi terus. Nomor 3, nomor 4 tidak ada kesulitan sama sekali. Soal yang sulit itu ngene iki mau lho. Soal nomor 8
soal nomor 6. Meskipun ini singkat, soalnya sedikit-sedikit, tapi ini sulit luar biasa. Ya, maksudnya menghabiskan energi lah untuk mikir dua soal pendek ini. Kalau soal panjang-panjang gini malah tidak. Ya, seperti itu. Baik, kita teruskan sekarang nomor 13. Nomor 13 gini. Ini pun nggak sulit. Buli nasgona, iki nek terjadi kebakaran ataupun enggep darurat wanja pasien senggyo seltenen saat tertimpa seperti ini, kue nilpuno 119. Ilil kunen 119 selama 24 jam kapanpun, selama 24 jam kapanpun jumun halsu iso, misalnya gue ujuk-ujuk ngawur nomor loro. Jumun halsu iso bisa memesan. Iki kata-kata jumun itu kan memesan sebetulnya. Ini kamu akan merasa janggal nek sering baca. Jumun itu biasanya tentang makanan. Makanya nomor 2 tidak kurang tepat. Karena lu kok ono kok pesen 119 memang 119 catering apa? Kan tidak. Jadi jawabannya ada iyong halsu iso. Iyong tuh memanfaatkan ya, memanfaatkan atau menggunakan. Lah nek nomor telu Pak, iyong nganen gosi josen tidak bagusnya memanfaatkan. Lah kan jadi lucu sekali. 119 bagusnya dimanfaatkan kapanpun selama 24 jam. Tidak menunjukkan hal yang darurat itu. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Itu. Baik, kita teruskan. Nomor 14. Nomor 14 seperti ini. Ayo, nomor 14. Kosakatanya ini jarang terulang. Kaldeng itu permasalahan. Nek kaljeng itu haus. Kal, terus burine jeng. Itu artinya haus. Ya. Kaldeng hekyol haryomyon. Jika akan menyelesaikan, memecahkan masalah. Ini filosofi tingkat tinggi. Ya, pelajaran agama ini. Soro senggaki kaji andanen gosi injong hea hamnida. Jika akan menyelesaikan permasalahan, ya hamnida artinya harus. Injong itu menyadari, harus disadari hal. Danen katanya, pokoknya harus disadari, jian itu tidak sama pikiran satu sama lain. Kowe nek pengen memecahkan masalah, harus kamu awali menyadari bahwa orang tuh satu sama lain tuh nggak sama. Ya, sang debangi telyo soka anira, sang debangi telyo soka anira. Bukan kok tel itu kan salahnya lawan bicara. Nek misalnya ono perbedaan pendapat, bukan kok dekne salah. Misalnya ngene, ono calonan petinggi, kue milih dekne, dia kamu milih nomor 1, dia milih nomor 2. Itu bukan kok dia salah, itu enggak. Memang kita itu berbeda, itu loh yang dimaksud. Sang debangi telyo soka anira, bukan kok salah lawan bicaramu. Soroka satu sama lain, tara gitemun, disebabkan itu memang berbeda satu sama lain itu. Nek biset itu mirip, disebabkan mirip. Ya, lucu kalau itu. Terus kati temun disebabkan sama. Kalau ini saya nggak hafal ini, kalian lebih hafal, coba nanti terjemahkan ya. Cuma terjemahkan saja. Jadi jawabannya adalah jelas nomor 1. Oke, nomor 14 teratasi. Kita teruskan, sekarang nomor 15. Nomor 15 ini. Ini pasti akan keluar, maksudnya bukan kok soal ini. Soal tentang ini pasti akan keluar. Ya, tentang alat, tapi tidak sesederhana ini. Ono gambar gunting, iki bahasa Koreane apa? Tidak sesederhana itu. Tapi gini, pilihlah kata yang benar tentang penjelasan berikut. Saiki kamu udah tahu, tongbal itu adalah wuwu. Swesasel itu rantai. Bajul itu adalah tali, jibodeng lampu kapal. Terus ono ngene. Ya kan sak ngerti kok kerja malam. Mulgogi. Lho kok iwak? Mosok nyuloh bengi-bengi iki. Mungkin betul mungkin. Ayo kita teruskan. Yagan mulgogi jabel te. Saat memegang ikan pada kerja bengi. Oke. Gak mungkin nggawa apa? Nggawa rantai gak mungkin. Mulgogi moyo delke haryomyon bekekyo. Aduh, tak waca malah bingung aku. Coba seperti yang saya sampaikan, bahwa mengartikan ngene iki pelan-pelan kita dari belakang. Deng bisa diartikan punggung, bisa diartikan lampu, bisa diartikan yang lain-lain.
Coba kita ambil lampu dulu. Lampu yang kyo nek ke itu mati, kyo berarti hidup. Lampu yang hidup pada B. Gak mungkin lagi nong perut itu gak mungkin. Ini adalah di kapal. Ya. Akan kata moyo itu kumpul. Moyo delke kira-kira kok mengumpulkan ikan. Oh berarti ini jelas. Iki lampu sing nong kapal dinggo kerja bengi ben iwak iku dong klumpuk. Makanya jawabannya adalah nomor 4 Jibodeng, lampu kapal. Ya, itu. Terus kita ke nomor 16. Nomor 16 ini pun kita disuruh mencari yang tepat. Upyon mulina jim. Jim itu podo karo terus opo ya? Barang atau bawaan itu juga bisa. Nek upionmul bukan melulu surat loh ya. Upionmul bukan melulu surat. Bisa juga dia berupa kayak kartu pos dan punya benda pos lah itu. Oke. Punya tadi adalah benda pos. Sangpum barang. Dawe itu dan lain-lain. Yoku hanen jangso kaji jikjob bedale junen iril malham nida. Nah, ono kata terakhir ini, malham nida. Ini adalah yang dimaksud, yang diomongkan. Hal atau pekerjaan sudah memberi antar, berarti kira-kira mengantarkan jikjob itu langsung sampai alamat yang meminta. Berarti ini memberikan langsung sampai alamat yang meminta. Jelas ini tidak nek nomor 1 karena ono jim tadi. I1 pindahan jawabannya jelas nomor 3. Tek B, nek tek B jasa perusahaan pengantar barang. Berarti ini paket yang dimaksud. Ya, paket. Kita teruskan nomor 17. Ya, nomor 17. Ini hanya memerlukan menerjemahkan agak panjang gitu aja, tapi tingkat kesulitannya enggak ada tingkat kesulitan yang berarti soal ini. Coba, iki janjiannya cerita tentang opo. Saya juga nggak tahu kalimat pertama sampai titik ini nggak begitu tahu 100% enggak. Tapi coba gini. Teori yang kita pelajari menerjemahkan adalah gini. Jika mengikuti pada diagram atau apa pada tahun 2016, Hanggu Kindeng Pyongyun itu rata-rata. Ayo tentang kosakata. Yoka, sigan itu waktu. Waktu luang ini. Waktu luang rata-ratanya orang Korea jika mengikuti pada diagram tahun 2016, laporan atau diagram tahun 2016, siganel wes gimana? Jonyon doe bihe, jonyon buho apa? Bihe itu perbandingan. Nelona berarti meningkat. Berarti dibandingkan tahun 2016 itu meningkat. Yuka sigane hanen waldongero televisional sicong kajang manat ko paling banyak. Sicong itu bisa diartikan wali kota, tapi itu saluran, kak saluran TV. Beraktivitas pada waktu luang itu, mereka paling banyak adalah nonton TV. Dan internet gomseki kedame. Nah, ono kata kedame itu berikutnya. Berarti setelah nonton TV, dia browsing lewat internet. Kebanyakan Juimi Waldong Bodanen dibanding aktivitas hobi Yusik Rosigan Bonenen Got Nata. Berarti ini ditemukan. Hal bone bukan kok mengirim, ini menghabiskan waktu dengan istirahat. Jadi ngene iki misalnya ditanyakan antara yang melakukan hobi, aktivitas hobi dengan yang beristirahat, banyak yang mana? Jawabannya adalah banyak yang beristirahat. Ditemukan ya menghabiskan waktu istirahat seperti ini. Akan tetapi jika ada waktu muwasal haku si penyanen jilmunenen. Jajal mengartikan ngene iki. Jilmun itu pertanyaan. Pada pertanyaan menanyakan ingin melakukan apa jika ada waktu. Akan tetapi pada pertanyaan menanyakan ingin melakukan apa jika punya waktu, berarti jawabannya ini. Nonton film. Dedap sarami kajang manko. Paling banyak orang yang menjawab nonton film. Dan ke daomero hewe. Dan ke berikutnya adalah wisata luar negeri dan urutan ini mengunjungi
olahraga. Nek mengunjungi olahraga itu kan kurang pas terjemahan itu, berarti nonton olahraga. Kira-kira ngono. Terjemahannya seperti itu. Saiki terjemahan ngono iku mau, wes kamu bisa menerjemahkan dengan bagus, mengambil kesimpulan. Iku mau cerita tentang opo? Mboh, misalnya kamu seperti itu. Saiki nomor siji jajal. Melakukan aktivitas bung satu volunteer sukarela. Jelas tidak ini. Karena sukarelawan tuh misalnya kamu apa ya panti asuhan dan sebagainya itulah. Terus hanggu kine yoga wadong, jelas jawabannya nomor 2. Aktivitas di waktu luangnya orang Korea. Kalau nomor 4 ini gini. Kupen Yohengji, tempat wisata yang terbaik. Tempat wisata yang terbaik. Terus iki hanggu kini Yonghwa Ponen. Berarti itu nonton memilih nonton film atau apa, kurang begitu tahu saya, ya. Seperti itu. Di 18 seperti nomor 17 seperti itu. Coba kamu terjemahkan coba ini, saya kurang begitu memahami kata pop itu mencabut atau apa ya, mosok mencabut gitu. Sekarang 18. Iki cerita tentang apa? Lagi-lagi gini, ini cerita tentang apa? Kamgiyak obat flu, obat pilek, sohaje obat pencernaan, jisaje ini saya nggak hafal, jintongje obat nyeri, iki betadin, iki ono salep, terus ini bancangku itu perban, som itu kapas, ya, pase itu kayak apa, salon pas itu, yak dan obat-obat seperti di atas, gep halte saat darurat, baru selsu idorok jipe miri sadunin gosi josem nida. Bagusnya dibeli lebih awal di rumah. Kata-kata dorok tuh supaya bisa digunakan langsung saat terjadi hal yang darurat. Kudune kemilah iki, dosa nek ra milah iki. Bisang yak jongyu, jenisnya obat yang darurat. Karena jajal kowe nek milih nomor 4. Bokyong Bob cara menggunakan. Apa cara menggunakan, ora ono blas. Cara kuwi itu cara membeli obat. Jenisnya resep. Nomor 18 itu jenisnya resep, yang nomor 19 nomor 1. Ya. Oke. Nomor 19 sekarang. Pilihlah hal yang sama. Sekarang gini. Oji, kemarin saya di pabrik Colken Nareda ngusungi wesi, balmok pergelangan kaki terkilir. Sehingga Banjang Nimkwa Paro Byongwone Kaso pergi ke rumah sakit dengan mandor lalu menerima pengobatan. Balmoke Cimcil Hako dikompres pergelangan kaki dan bungte kama. Bungte itu perban, kata kerja perban adalah kama. Ya, berarti diperban. Isa sonseng nimi Pak Dokter. Mani goji anen gosi coh dako hesoso. Saiki mengartikan ngene iki. Sonseng nimi mani gojian. Pak Dokter tidak banyak jalan. Nek kalimatnya sampai gini tok bener karepe ngono. Tapi ana terusane. Gosin coh dago hasyoso. Sebab katanya bagus jangan banyak jalan. Berarti yang banyak jalan bukan kok Pak Dokternya, tapi menyuruh kamu. Neil buto mulai besok. Il juil jongdo byongkan neko mulai besok. Kata ne itu serahkan. Serahkan cuti sakit kira-kira 1 minggu mulai besok. Dan Cibeso Swiryoko Heo. Terus akan istirahat di rumah. Ya. Oke, sekarang jawabanmu nomor 1. Aduh, jawab nomor 1 ya Pak. Jajal JE. Orang ini. Cibeso Cimcil Heso. Lu tadi tidak ono Pak di Cimcil. Yang menjadikan salah itu lho. Cibeso di rumah, padahal yang dikompres tadi di rumah sakit. Orang ini Oje Honja Byongwone, Honja sendirian, jelas bertentangan dengan mandornya tadi. Orang ini Gongjangnya so balmok dacio, lu terluka. Lu iki terluka kok iki terkilir, Pak. Keplatok ngono ndak ya padha karo terluka. Kesleo kan ya padha karo terluka. Jadi jawabannya nomor 3. Oke. Loh, lah nomor 4, Pak. Ketok dek masuk nang nomor 4. Saiki ngene. Orang ini
Iljuil tongan. Tulisan itu tadi juga ada. Iljuil tongan. Wesae kajian. Tidak pergi ke perusahaan selama 1 minggu. Itu betul sakjane. Tapi yang menjadikan salah adalah bentuk lampu. Orang ini sudah tidak pergi ke perusahaan selama 1 minggu. Padahal yang tidak akan pergi itu kan mulai besok. Dia akan mengajukan cuti. Nah, seperti itu. Menjadi jelas sekarang. Sekarang majima karo yang terakhir. Ditulisnya ini ke alasannya apa? Supika si solal yon yue. Pada liburan panjang tahun baru Supika, si Gani iso myon jika ada waktu. Kaleo mau pergi bersama ke Min Sok Chon, berarti wong iki mengajak ke Min Sok Chon, ya. Min Sok Chon so, coba kamu saya jelaskan ini. Min Sok Chon so goyang emot kanan saram dari wihe. Di Min Sok Chon diperuntukkan orang-orang yang tidak bisa pulang kampung. Yoro kaji hengsa hakodinyo. Kan dilakukan acara, berbagai jenis acara. Kogi kamyon jika pergi ke sana, hangguke condong norido beul suit. Ko bisa berlatih juga. Apa iki? Permainan tradisional Korea. Bisa melakukan juga pengalaman membuat tteokguk. Jadi jelas jawabannya adalah nomor 2. Ya. Demikian, ini adalah penjelasan soal nomor 9, ya. Ini akan berlanjut terus sampai ada kabar pasti bahwa tes kalian akan dilakukan kapan. Nanti kita akan bisa masuk kembali. Sambil tetap belajar, berdoa, semoga kita selamat dari corona dan sebagainya. Terus nanti bisa sampai waktu tes kita bisa mengerjakan dengan baik dan bisa lulus dengan nilai yang bagus. Amin. 수고하셨습니다. 끝났습니다.